pure, ya udah yang diberikan ke dana pensiun ya utuh. Kemudian yang ketiga zakat, misalkan ada kaum duafa dapat nih zakat mal atau zakat fitrah misalkan, itu nggak boleh dipotong oleh pajak. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Mungkin mahasiswa nih yang mendapatkan beasiswa, terutama yang langsung dapat uangnya ke rekening pribadi, itu akan diberikan utuh dari misalkan dari pemberi beasiswa. Jadi tidak ada pemotongan PPh 21 begitu. Nah, ini terkait dengan subjek, objek, dan juga yang bukan objek dari PPh 21. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup jelas? Oke, Dina, silahkan. Miss, kan ini yang tadi non pajak, ada juga iuran pensiun yang dibayarkan ke dana itu kan nggak dipotong pajaknya. Terus ada juga yang di subjek pajak, yang penerima pesangon pensiun itu gimana cara bedainnya ya, Miss? Karena kan yang di subjek juga pensiunan ada pembayaran pajaknya. Oh iya, oke. Kalau yang di objek pajak, yang ini ya maksudnya Dina, ini bukan? Ya, Miss. Oke. Untuk yang di objek pajak, di uang manfaat pensiun itu untuk yang pegawai-pegawai yang sudah pensiun, terus tiap bulannya dapat pencairan pensiunan. Jadi waktu dia dapat pensiunan setelah dia pensiun, kemudian dia dapat pensiun setiap bulan. Nah, setiap bulan itu akan dipotong untuk yang objek pajak. Nah, untuk yang non objek pajak itu iuran yang tidak diberikan ke pegawainya secara langsung, tapi disetorkan ke dana pensiun. Begitu. Jadi kalau untuk yang non objek pajak, iuran pensiunnya saat pegawainya masih bekerja dan dibayarkan ke dana pensiun utuh. Misalkan setiap bulannya pemberi kerja itu akan menyetorkan iuran pensiun atas nama si X, atas nama Budi misalkan, sebesar 200.000. Maka 200.000-nya yang diberikan ke pihak dana pensiun itu utuh 200.000. Nah, bagi pegawainya itu dianggap sebagai pendapatan, tapi belum dirasakan atau kita belum terima tuh pendapatan tersebut. Nah, karena baru ditaruh di dana pensiun dulu lah gitu, 200.000. Nah, nanti ketika si Budi tadi pensiun nih, setelah pensiun kan akhirnya nanti 200.000 yang diberikan perusahaan terus menerus ke dana pensiun kan akan cair ya. Nah, waktu cair ke wajib pajak tersebut, itulah yang dikenai atau yang disebut objek pajak, atau itulah yang akan dikenai pajak PPh 21. Gitu, Dina? Cukup ya, makasih, Miss. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu di sini. Jadi PPh 21 itu nanti ada dua perhitungan saat ini. Ada yang namanya menggunakan tarif pasal 17 dan cara kedua nanti akan menggunakan TER. Tapi secara umum kita harus membahas tarif pasal 17 dulu, baru kita akan melihat bagaimana cara menggunakan cara yang kedua atau cara TER begitu. Untuk tarif pajak 17 itu sudah diberikan standarnya, di mana ini ada di Undang-Undang Pajak pasal tahun 2021, di mana di sini sudah ada levelingnya. Jadi ini nanti akan saya tambahkan. Jadi ini level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Jadi ada 5 level tarif, di mana setiap levelnya itu ada maksimal pendapatan dan juga ada tarif. Kemudian pendapatan di sini
itu dianggapnya adalah sudah pendapatan bersih, artinya sudah dikurangi dengan biaya-biaya, sudah dikurangi dengan PTKP-nya, jadi sini sudah bersih dan ini adalah penghasilan bersih setahun. Jadi ini sudah disetahunkan, bukan per bulan, sudah disetahunkan. Jadi nanti penghasilan kita dikurangi dulu dengan biaya-biaya, kemudian dikurangi biaya-biaya, kemudian PTKP sudah dikurangi PTKP juga. Setelah bersih setiap bulannya, baru kita kalikan 12 atau kita setahunkan dulu. Baru nanti kita kalikan dengan tarif. Nah, tarif-tarif di sini itu berlaku untuk wajib pajak atau wajib pajak yang sudah punya NPWP. Kalau dia belum punya NPWP dan ternyata penghasilan itu sudah harus kena pajak, maka tarif ini akan lebih tinggi 20%. Jadi misalkan kalau dia punya NPWP 5%, maka kalau dia tidak punya NPWP maka 5% ini harus ditambah lagi sebesar 20%-nya. Begitu, atau bisa juga dengan 120% dikali 5%, maka itu tarif ketika dia tidak memiliki NPWP. Begitu. Nanti ini, kemudian cara penggunaannya adalah seperti ini. Kita lihat dari contoh yang pertama dulu. Contoh pertama adalah kita cari tahu dulu, misalkan ini sudah dengan pengurangan segala macam, misalkan kita sudah ketemu nih PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya sebesar 80 juta. Ini. Nah, 80 juta ini kita lihat dia masuk ke level yang mana. Oke, kita lihat di sini ternyata 80 juta itu ada di level kedua. Jadi 80 juta ada di antara 60 juta sampai 250 juta. Artinya dia akan pemotongan pajaknya akan sampai di 15%. Tetapi ketika kita sudah mengetahui masuknya level 2 nih, artinya kita tidak boleh langsung mengalihkan PKP 80 juta itu dengan tarif di level tersebut. Jadi bukan 80 juta langsung dikalikan 15%. Tapi dia harus melewati level yang lebih rendah dahulu. Sehingga ketika dia masuknya level 2, maka dia harus melewati level 1 terlebih dahulu. Jadi 80 juta ini kita masuk dulu ke level 1. Ini. Level 1 kita lihat maksimalnya. Yang kita lihat adalah maksimalnya ini. Oke, maksimalnya 60 juta. Nanti 60 juta ini dikalikan dengan tarif 5%, maka ketemunya adalah 3 juta. Nah, dari 80 juta kan baru 60 juta nih yang kena pajak atau yang baru dikenai pajak, masih ada sisa 20 juta. Nah, 20 jutanya itu baru dikenakan di level selanjutnya. Ini berarti 80 juta total di sini, dikurangi dengan 60 jutanya yang sudah dikenakan di level sebelumnya, dikalikan dengan 15%, sehingga di level 2 kena 3 juta. Dan maka di sini kita tulis 3 juta, ini pun juga 3 juta, maka pajak yang harus dibayar 6 juta. Nah, sekarang kalau misalnya kenapa nggak langsung aja, nggak langsung, karena kan tadi udah tahu nih level 2, terus kenanya 15%, kenapa nggak langsung aja? Nah, ketika kita langsung, maka hasilnya akan lebih tinggi. Ini 80 juta dikali langsung 15%, hasilnya ternyata 12 juta. Lebih tinggi 100%, sehingga pajak memberikan cara supaya di leveling dulu. Jadi dari yang level 1 baru ke level 2, ke level 3, supaya apa? Supaya tidak terlalu tinggi pajak yang dibayarkan. Begitu. Nah, dari contoh 1 ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Oke, cukup jelas ya. Sebentar. Nah, yang contoh 1 dulu atau yang PKP 80 juta dulu.
ada yang mau ditanyakan dulu dari contoh 1? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh kedua, ketika levelnya bukan 2 misalkan. Jadi contohnya adalah PKP-nya 450 juta. 450 juta, selalu kita cek dulu dia masuk level berapa. Oke, oh ternyata 450 juta ada di level ketiga, di antara 250 sampai 500 juta. Kemudian di sini artinya adalah kita nggak boleh langsung 450 juta langsung dikalikan 25%, tapi kita harus dimulai dari level yang lebih rendah. Artinya kita tetap harus mulai dari level pertama dulu. Level pertama ini kita lihat hanya boleh 60 juta, maksimal 60 juta yang dikalikan dengan 5%. Jadi 60 juta dikali 5% maka hasilnya 3 juta. Kita taruh di sini. Kemudian kita next nih ke level kedua. Level kedua di sini maksimalnya adalah 250 juta. Jadi kita tulis dulu maksimalnya 250 juta. Kemudian dikurangkan dengan berapa? Dikurangkan dengan pajak yang sudah penghasilan yang sudah dikenakan di level sebelumnya. Level sebelumnya adalah 60 juta yang sudah dipakai. Jadi 250 juta dikurangi 60 juta terlebih dahulu, baru dikalikan dengan tarifnya 15%. Jadi yang dikenai pajak di level kedua hanya 190 juta. Itu pun selanjutnya kita lanjut ke level 3 atau level terakhir atau level yang terpilih tadi. Level yang terpilih kita tidak menggunakan maksimalnya karena pasti akan di bawah. Kita lihat ini maksimal 500 juta, kita pendapatannya hanya 450 juta. Sehingga yang menjadi maksimalnya adalah 450 juta. Dikurangkan dulu dengan penghasilan yang sudah kena pajak sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya yang sudah kena pajak 190 juta. Kemudian yang sebelumnya lagi yang kena pajak adalah 60 juta. Jadi yang terkena di level 3 itu hanya 150 juta dikali 25%, 50 juta. Kita masukkan nih di sini. Kita jumlah, maka PPh yang harus dibayarkan per tahun dengan pendapatan 450 juta itu sebanyak 81,5 juta. Nah, kita bandingkan nih, misalkan ternyata langsung dikalikan dengan persentase di level terpilih. Artinya kan 450 juta langsung dikalikan 25%. Berarti kita lihat di sini ternyata totalnya adalah 112,5 juta. Gapnya jauh sekali sehingga diperlukan leveling seperti itu. Dimulai dari level terendah, naik lagi ke 2, kemudian ke 3, ataupun nanti sampai ke 5. Tergantung level terpilihnya sampai mana. Begitu. Oke, dari contoh kedua, ada yang mau ditanyakan dulu? Miss, itu 200 juta kayaknya sisanya, Miss ya. 450 kurang 190 kurang 60. 200 kah? Coba ya. Saya salah menghitung. Oh iya, terima kasih Pak Marsin. Betul, ini sisanya pokoknya. Oke, terima kasih Pak. Berarti ini 200 kali 25% adalah 50 juta. 50 jutanya benar. 200-nya yang salah. Gitu. Nah, secara hitungannya betul. Gitu. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu sampai 2 contoh ini? Oke, kalau belum ada, untuk level selanjutnya sama persis di sini misalkan. Kita pakai contoh PKP-nya adalah 600 juta. Artinya kita masuk ke level 4 berarti. Karena 600 juta ada di 500 juta sampai dengan 5 miliar. Oke, kita detailkan satu persatu. Nah, selalu dimulai dari level paling awal atau paling rendah dulu.
dimulai dari maksimalnya 60 juta dikalikan 5%, 3 juta. Kemudian naik ke level berikutnya, di level kedua maka maksimalnya 250 juta dikurangi dengan yang sudah kena pajak di level sebelumnya 60 juta, seperti ini. Kemudian naik lagi ke level 3, maksimalnya kan 500 juta, masih kita tulis 500 juta, dikurangi yang sebelumnya, yang terkena sebelumnya 190, yang sebelumnya lagi 60 dikurangi juga. Jadi hanya 250 juta yang dikenai 25% di level ketiga. Baru level terakhir atau level terpilih, maksimalnya pasti bukan 5M, pasti di bawahnya, atau yang dijadikan maksimal adalah penghasilan yang mau dicari tarifnya. Maka 600 juta sesuai yang mau dikenai, kemudian dikurangi 250 di level sebelumnya, dikurangi lagi dengan 190 juta, dikurangi lagi dengan 60 juta. Sama dengan 100 juta. Dikalikan 30% di tarif level 4, maka 30 juta. Tinggal dijumlahkan semuanya. Begitu. Caranya sama sampai di level kelima. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, kalau belum ada kita lanjut sampai level 5 pun sama caranya. Jadi selalu cari batas maksimalnya dulu. Untuk level terpilih tidak menggunakan batas maksimal ini, tapi menggunakan pendapatan yang mau dicari. Begitu. Baru dijumlahkan. Kemudian kita lanjut ke pengurangan. Nah, itu tarifnya itu akan digunakan nanti setelah kita tahu pendapatan bersih kita berapa. Kemudian, ketika kita seorang wajib pajak dan kita dapat penghasilan bulanan nih, bukan berarti gaji kita itu langsung dikalikan dengan tarif tadi, enggak. Tapi kita punya fasilitas pengurangan-pengurangan. Di sini harusnya ada 4, jadi nanti pertama biaya jabatan dikurangi dulu nih dari biaya jabatan, kemudian dikurangi dari iuran pensiun yang kita bayarkan sendiri, kemudian dikurangi dengan biaya pensiun, kemudian satu lagi adalah PTKP yang nanti semua orang akan dapat, begitu. Biaya jabatan ini pasti atau diharuskan menjadi pengurang. Nanti yang kedua dan ketiga ini opsional. Kadang ada perusahaan yang memberi semuanya ditanggung perusahaan. Kalau semuanya ditanggung perusahaan nggak perlu pengurang karena dianggap bukan beban pegawai, jadi nggak perlu dikurangi. Tapi untuk biaya jabatan itu pasti harus jadi pengurang. Sebesar berapa? Selalu dikalikan 5% dari penghasilan brutonya. Jadi penghasilan bruto itu adalah dari gaji, misalkan di dalam bulan tersebut dapat bonus, ditambah bonus, ditambah misalkan dapat pendapatan fee, misalkan karena mencapai target tertentu ya ditambahkan lagi. Terus misalkan dapat premi dari perusahaan ditambahkan lagi, seperti itu. Dan maksimalnya adalah 500.000 per bulan. Jadi misalkan sudah dihitung nih 5%, misalkan kita contoh dikalikannya brutonya 5 juta. Itu kan masih totalnya 250, sehingga masih di bawah 500 juta, sehingga masih ditulis aja 250 juta. Tapi ketika misalkan 5% dikalikan misalkan satu bulannya dia 50 juta nih gajinya, berarti kan biaya jabatannya adalah 2.500.000, maka maksimalnya kita tulisnya tetap 500.000. Jadi 2.500.000 tadi gugur, yang kepake adalah 500.000 per bulan. Nah, nanti untuk yang iuran pensiun, biaya pensiun ini opsional, berarti akan ada di dalam soal dan akan dijelaskan. Dan terakhir, PTKP ini sebagai pengurang seluruh wajib pajak itu nanti akan dapat fasilitas pengurang PTKP. Jadi secara umum pengurang dari wajib pajak itu yang pasti ada adalah biaya biaya jabatan tadi dan PTKP ini itu pasti dapat.
PTKP ini menguranginya kapan? Menguranginya saat kita sudah mengkalikan gaji bersih kita atau pendapatan bersih kita dalam setahun. Jadi ini pengurangannya untuk setahun, bukan per bulan. Nah, ini ada 4 tipe. Ada untuk diri sendiri, jadi seorang setiap wajib pajak itu pasti langsung dapat pengurang 54 juta. Jadi setiap orang yang punya NPWP, baik yang nggak punya NPWP, pokoknya selama dia mau bayar pajak aja, maka dia akan dapat pengurang 54 juta. Kemudian dapat lagi nih fasilitas ketika menikah, terutama untuk laki-laki nih, akan dapat pengurang lagi sebesar 4,5 ketika dia statusnya berubah menjadi menikah. Terus, ketika istri bekerja dan berpenghasilan digabung, penghasilannya digabung, maka akan ditambahkan lagi 54 juta sebagai pengurang. Kemudian terakhir adalah kalau punya tanggungan, punya anak, kemudian dia masih menanggung orang tuanya, masih menanggung adiknya atau kakaknya, dia akan dapat tambahan lagi 4.500.000 per tanggungan. Dan di sini maksimalnya 3. Artinya kalau 3-3-nya kepake nih, maka tanggungan di sini pengurangnya adalah 4,5 juta dikali 3. Begitu. Nah, sampai PTKP ada yang mau ditanyakan dulu? Miss, kalau istri tidak bekerja nggak dapat ya, Miss? Gimana? Kalau untuk istri yang tidak bekerja, berarti nggak termasuk PTKP. Istri yang bekerja nanti yang untuk tidak, istrinya atau untuk suaminya? Yang tidak bekerja, Miss. Berarti yang tidak bekerja tanggungan. nanti ikut sini, ikut 4,5. Oh, masuk 4,5 hanya untuk 4,5 aja. Jadi istilahnya untuk yang 54 juta itu kan masih kebebanan lagi nih dari istrinya yang bekerja tadi, ketambahan lah begitu. Selama istrinya tidak bekerja, di sini dapatnya hanya 4,5 aja. Begitu. Oh ya, jadi seolah-olah karena istri bekerja dia sebenarnya wajib pajak juga ya. Jadi Iya, dapat 2 kali ya. dapat double, betul. Oh, iya. Kan NPWP-nya hanya 1 kan, gitu, digabung, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita penggunaannya. Jadi tadi kan ada klasifikasi ya, ada TK yang di sini, ini ada tidak kawin, kawin dan penghasilan istri digabung yang tadi plus 54 juta tadi. Nah, untuk yang tidak kawin itu biasanya akan digunakan untuk wajib pajak yang belum menikah. Belum menikah, kemudian sama satu lagi adalah perempuan yang perempuan sudah menikah dan suaminya itu bekerja. Jadi dia diharuskan tetap punya NPWP, maka dia akan dianggap tetap menjadi TK. Karena untuk fasilitas PTKP kawin tadi yang 4,5 juta itu hanya diberikan oleh laki-laki yang bekerja. Begitu. Laki-laki yang sudah menikah dan bekerja itu dapat fasilitas 4,5. Tapi ketika istri bekerja dan suaminya juga bekerja, maka istri tidak akan dapat fasilitas tersebut. Begitu. Untuk tidak menikah itu tetap ada tanggungannya di sini, makanya garingnya ada 0, 1, 2, 3. Jadi tetap ada tanggungan. Jadi misalkan dia belum menikah, tapi dia ternyata masih menanggung orang tuanya, adiknya, kakaknya, itu masih harus di garis miring ini, angka-angka ini. Yang boleh ditanggung adalah yang sedarah. Jadi misalkan ibunya, orang tua kandungnya, adik kakak kandung itu boleh ditanggung di sini. Itu yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah menikah. Kalau menikah jelas simbolnya akan berubah jadi K. Dan yang ketiga adalah ketika menikah dan penghasilan istri digabung tadi, maka kodenya akan dirubah menjadi K-I. Kalau istrinya tadi tidak bekerja, cukup K aja, cukup K. Tapi kalau istrinya bekerja dan digabung atau NPWP-nya jadi 1, maka dia akan berubah menjadi K-I. Gitu. Nah, kita lihat cara menghitungnya. Cara menghitungnya adalah kita lihat dulu, misalkan contoh, ini ada Bapak Budi, seorang karyawan yang mempunyai istri, otomatis dia menikah.
dan memiliki 2 orang anak. Berapa PTKP untuk Budi pada tahun ini? Nah, di sini kita lihat Budi karena sudah memiliki istri pasti kodenya K, karena dia pasti menikah. Maka kodenya K yang pertama K. Kemudian kita lihat punya tanggungan atau enggak. Oh, ternyata punya di sini 2 anak. Maka garingnya garing 2. Sehingga PTKP-nya adalah kita breakdown satu-satu. Yang jelas sih ini untuk Budinya sendiri nih 54 juta. Kemudian ditambah lagi karena dia menikah dapat lagi 4,5. Kemudian tadi kan istrinya tidak bekerja atau tidak ada keterangan, maka kita tidak bisa memasukkan. Dan satu lagi dia dapat tanggungan. Tanggungannya berapa? 2 dikali 4,5, 9 juta. Sehingga untuk kode K garing 2 atau PTKP Pak Budi adalah sebesar 67.500. Jadi pengurangnya nanti sebesar 67.500 per tahun. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lihat contoh satu lagi. Nah, sekarang ternyata Pak Budi kita kasus lain, Pak Budi yang lainnya, bukan Pak Budi yang sama, ternyata seorang kawan belum menikah. Ketika tanpa keterangan artinya ibunya masih menjadi tanggungan nih, tanggungannya si Budi karena dia punya keterangan iban sedarah. Maka karena dia belum menikah maka kodenya akan TK. Garingnya adalah garing 1 karena ibunya masuk ke tanggungan dia. Kemudian kita lihat PTKP-nya jelas buat diri sendiri. Menikahnya tadi nggak ada karena dia belum nikah. Kemudian penghasilan istri digabung jelas nggak ada juga, jadi kita skip. Sama satu lagi adalah tanggungan 4,5 untuk si ibu. Jadi untuk kode TK garing 1 atau PTKP Pak Budi itu sebesar 58,5 juta per tahun. Tetapi nanti misalkan case-nya adalah Budi seorang karyawan belum menikah dan menanggung ibunya yang masih mendapatkan pensiun setiap bulan. Artinya kan ibunya masih berpenghasilan nih walaupun penghasilan dari dana pensiun. Maka tanggungan ibu tidak diperbolehkan karena dianggap ibunya masih ada penghasilan. Itu juga berlaku ketika si Budi misalkan punya adik yang dia itu masih kuliah misalkan, tapi sudah bekerja atau sudah berpenghasilan. Maka dia sudah tidak boleh ditanggung, artinya sudah tidak boleh ada tambahan tanggungan di sini. Walaupun sedarah dan misalkan katakanlah pekerjaannya belum tetap misalkan si adiknya itu, tapi selama dia itu sudah bekerja itu tidak boleh melakukan atau menambahkan tanggungan di sini. Begitu. Itu adalah perhitungan dari PTKP. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Miss. Iya, gimana? Terkait dengan tanggungan yang masuk kategori tanggungan apa aja, Miss? Sedarah. Oh, harus sedarah. Iya, kalau sedarah. Anak angkat gitu nggak kalau bisa. Anak angkat ketika dia sudah untuk anak angkat ketika dia sudah resmi, biasanya kan ada pengangkatan ya, ada pengangkatan anak, kemudian ada muncul akte pengangkatan anak, kalau nggak salah ada surat-surat dokumen-dokumen resmi, itu boleh. Kemudian anak tiri yang dimana sudah orang tuanya sudah menikah, sudah resmi, anak tiri itu boleh. Begitu. Jadi kan dianggapnya anak itu kan sebetulnya ceritanya sedarah lah gitu, cuman dapatnya dari mana tuh biasanya ada macam-macam, ada anak kandung, ada anak adopsi, dan juga anak tiri. Selama mereka itu dokumennya sah secara negara, maka dia diperbolehkan menjadi tanggungan, begitu. Tapi kayak misalkan mertua, kemudian ipar, itu nggak boleh karena tidak sedarah, begitu. Baik, satu lagi, Miss, terkait tadi misalnya ada adik masuk tanggungan. Nah, si adik ini memang. Nah, contohnya adalah ada si Hadari, wajib pajak Hadari namanya. Dia pegawai tetap, dia sudah menikah.
dan tidak memiliki tanggungan. Otomatis dia di sini PTKP-nya sudah ketemu K-0. Dia menikah dan dia tidak mempunyai tanggungan siapa-siapa. Jadi 0. Kemudian gaji dia per bulan adalah 6 juta. Oke, 6 juta di sini. Setiap bulan dia dapat premi. Jadi nanti kalau ada premi, bonus, itu akan menambah gaji bulanan gitu. Jadi misalkan di sini ada premi jaminan kecelakaan 0,5% dari gaji, premi kematian atau ini kematian 0,3% dari gaji, itu dicari dulu. Seperti ini. Selain itu, Hadari juga membayar iuran pensiun 100.000 per bulan dan iuran jaminan hari tua atau jaminan hari tua 2% dari gajinya. Jadi kita lihat yang pertama adalah cari penghasilan brutonya dulu atau gaji bruto teman-teman dulu atau gajinya Hadari deh di sini. Gaji bulanan dulu yang dicantumkan 6 juta. Kemudian ada tambahan nggak penghasilannya si Hadari dalam 1 bulan tersebut? Mungkin premi, mungkin bonus, mungkin dia dapat fee dari misalkan dari pembicara dan segala macamnya di dalam perusahaan tersebut, maka dijumlahkan semua di sini. Itu akan mendapatkan penghasilan bruto. Setelah penghasilan brutonya dapat, baru boleh melakukan pengurangan-pengurangan yang tiga awal di slide sebelumnya. Pertama jelas, yang harus sekali menjadi pengurang adalah biaya jabatan. Sebesar 5% dikalikannya dengan penghasilan brutonya. Kalau ternyata nanti penghasilan brutonya cuma dari gaji, ya berarti dikalikannya dengan gaji. Jadi 5% dikali 6 juta sekian, itu ternyata masih 302 atau masih di bawah 500. Jadi kita tulis apa adanya. Kemudian yang kedua adalah iuran pensiun, karena si Hadari itu bayar iuran pensiun sendiri, artinya kan dia menjadi biaya operasionalnya dia nih yang harus dikeluarkan setiap bulan, sehingga kita menjadi pengurang juga nih, sesuai sama sini. Kemudian dia ternyata juga bayar lagi nih, iuran lagi, dia bayar iuran yang dia bayarkan sendiri, bukan dari perusahaan. Kemudian di sini 2%-nya dari gaji. Di sini juga dia ngomong 2% dari gaji. Maka 2% dikali 6 juta. Maka dia akan sebagai pengurang juga. Sehingga penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang-pengurang ini, itu akan mendapatkan penghasilan netonya atau penghasilan bersih yang nantinya akan siap dikalikan atau dipotong oleh pajak. Tapi kita ingat juga, kita harus mengurangi dengan PTKP karena fasilitas terakhir tadi. Tapi PTKP itu nominal-nominal yang diberikan tadi itu digunakan untuk setahun, tidak ada per bulan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah penghasilan neto yang sudah kita dapat ini, yang per bulan ini harus disetahunkan dulu. Artinya harus dikalikan 12 dulu. Jadi ketemunya 66 juta sekian, baru kita kurangkan dengan PTKP-nya. Jadi PTKP K-0 itu kan berarti PTKP-nya terdiri dari untuk pribadi 54 juta plus dia menikah. Dapat 4,5 nih. 54 tambah 4,5 kan 58 ya di sini. Dikurangkan nih. Kemudian ternyata penghasilan kena pajak dalam setahun itu ada 7 juta sekian. Nah, inilah yang nantinya akan dilakukan pengalian tarif yang tadi di awal kita bahas. Kita lihat mulai nih, 7 juta sekian masuk ke level berapa? Level 1K, 2, 3, atau sampai 5. 7 juta itu kan masuknya level 1 yang masih di bawah 60 juta, maka kita cukup mengalihkan sampai level 1 saja. Level 1 5%. Begitu. Jadi 5% dikalikan dengan PKP-nya atau pendapatan yang sudah siap dikenai pajak, ketemunya segini. Dengan catatan dia punya NPWP. Kalau dia nggak punya NPWP berarti nanti sebelum 5% ini dikalikan lagi dengan 120% atau tandanya lebih tinggi 20%. Gitu. Nanti tinggal kalau mau di per bulan berapa, maka tinggal dibagi dengan 12. Jadi per bulannya Hadari itu akan dipotong pajak sebesar 32.500 sekian gitu. Jadi ini template dari perhitungan dengan menggunakan pasal 17 begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dari sini?
Izin Miss, tanya lagi. Terkait Iya, dengan PPh 21 ini pembayarannya setiap bulan ya Miss? iya, tiap bulan. Yang teman-teman sebelum gajian sudah dipotong itu dari sini, Oh, gitu. tapi kalau misalnya kan ada gaji bulanan terus ada premi. Nah, tapi kalau misalnya bulan depannya ternyata mungkin ada sesuatu, ternyata gajinya jadi turun, nanti itu tetap berarti dihitung lagi setiap bulan seperti ini. Iya, tiap bulan akan dihitung terus. Apakah ada Oh, perubahan atau tidak ada perubahan seperti itu. oke, siap. Mohon maaf, Miss. Ya, jadi selama tidak ada perubahan berarti akan menggunakan pajak sebelumnya, jadi tinggal menggunakan aja yang perhitungan sebelumnya, tapi ternyata kok di bulan depan ada kenaikan gaji misalkan, sehingga harus dihitung ulang kembali. Gitu. Karena kalau tidak dihitung ulang di akhir tahun atau di akhir periode pasti akan kurang bayar. Sehingga wajib pajak harus membayarkan sendiri tuh kekurangan pajaknya. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari sini? Oke, kalau tidak ada perhitungan untuk karyawan tetap sampai sini sampai template, nanti ada tugas yang nanti harus dikerjakan dan nanti akan saya kirim di GCR. Kemudian deadline-nya 1 minggu, jadi ketika ini nanti saya kirim di nanti malam, artinya deadline-nya adalah di minggu malam. Begitu. Oke, karena sudah selesai, terima kasih. Bisa minta tolong diisi untuk sebentar. Oke. Sebentar. Oke, minta tolong diisi untuk form kehadirannya. Nanti akan saya input ke SIS-nya. Bisa diakses ya. Oke, silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, sambil mengisi, apakah sudah semua? Ya. Miss, saya nggak bisa, Miss. Pakai email apa? Pakai email Horizon bisanya. Ya, Miss, saya lupa sandi, Siapa namanya? Saya Miss Ahmad Rivaldi, kelas malam. Coba di ini dulu di send request. Bisa nggak? Gimana, Miss? Perlu ini nggak akses nggak? Perlu minta akses nggak? Bentar coba ya. Ini ada Sultan. Bentar. Bentar saya izin off cam dulu. Tidak bisa.
Oke. Yang belum bisa dicoba lagi, harusnya sudah bisa. Oke. Oke, nanti untuk yang memang belum bisa, nanti silahkan send request, nanti saya akan accept dan bisa diisikan kemudian. Oke, Naswa sudah bisa? Naswa apa sudah? Belum bisa, Miss. Dicoba lagi, kayaknya harusnya sudah bisa. Masuk lagi. Oke, nanti sambil mengisi saya tutup dulu untuk pertemuan malam ini. Minggu depan in kampus ya kalau nggak salah ya. In kampus. Oh, nanti kita cek bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Nanti untuk tugasnya ditunggu di GCR. Semuanya sudah join GCR ya? GCR-nya sudah join semua? Oke, yang belum nanti segera join karena nanti untuk tugas dan pengumpulan tugas ada di sana semua. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.